Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 250, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Kata-katamu yang berkuasa di perusahaanku. Siapa kamu? Kamu adalah orang gila. Panggil beberapa penjaga keamanan datang untuk membawanya pergi. Aku sudah memutuskan bahwa anak ini pasti orang yang kabur dari rumah sakit jiwa. Begitu kata-kata Rahman keluar, dia langsung diejek oleh semua orang. Andini baru ingin membujuk Rahman dan melihat Raka, Direktur Raka keluar dari lift. Ketika melihat Raka, semua orang segera menutup mulut mereka, bahkan jika itu keluhan, di sini ada Hanzo, juga bukan giliran pegawai kecil seperti mereka untuk mengeluh. Ketika melihat Rahman memanggil Raka, hati Hanzo menjadi runtuh. Kita tidak bicarakan hubungan Rahman dan Raka dulu, yang paling penting adalah semua orang sudah mendengar masalah sebelumnya, dia dan Marwah yang merancang untuk memfitnah putra Andini. Begitu banyak orang yang mendengar kata-kata Marwah, dia tidak mengakuinya juga tidak bisa. Hanya saja kali terakhir Raka membiarkannya berlutut di luar gerbang seharian, tidak tahu bagaimana akan menghukumnya hari ini. Direktur Raka, kamu datang di saat yang tepat. Rahman datang ke perusahaan kita dan memukul orang tanpa sebab. Dia bahkan juga memukul penjaga keamanannya. Jika kamu tidak percaya, kamu lihat saja, dia yang memukul orang-orang ini barusan. Tidak tahu Raka akan bagaimana mengurus masalahnya, tapi Hanzo merasa bahwa dia harus mengambil inisiatif terlebih dahulu. Iya, Direktur Raka, wajahku dipukul olehnya, sekarang masih biru nih. Aku juga. Mukaku juga dipukul olehnya. Aku dipukul di dada. Perutku yang dipukulnya. Beberapa orang yang dipukul oleh Rahman sebelumnya buru-buru bekerja sama dengan Hanzo untuk mengeluh kepada Raka. Raka mengernyitkan keningnya. Tentu saja dia bukan mendengarkan omong kosong orang-orang ini. Yang membuat dia mengernyitkan keningnya adalah masalah apa yang membuat Rahman emosi seperti itu, sehingga dia mulai memukul karyawan. Tuan Rahman, Raka baru mulai bicara tapi sudah dihentikan oleh Rahman. Orang-orang yang aku pukul sebelumnya juga penjaga keamanan ini, juga Hanzo dan Marwah, pecat mereka semua, adapun alasannya kamu tanya mereka saja. Juga, jika di masa yang akan datang ada orang perusahaan yang berani menindas Andini, kamu juga pergi. Rahman mendengus dingin, berbalik ke arah Andini. Kak Andini, kamu tetap di sini. Tidak ada lagi orang yang berani menindasmu. Rahman berkata, kemudian berbalik dan menuruni tangga. Semua orang baru bersiap mengejek Rahman, tetapi mereka menemukan bahwa wajah Direktur Raka mereka pucat dan ada rasa takut di matanya. Ternyata Direktur Raka sangat takut dengan orang itu. Apakah aku sudah salah melihatnya? Siapa orang itu sebenarnya? Mengapa dia sangat takut meskipun orang itu hanya mengatakan beberapa kata saja? Terutama Hanzo, dia berdiri di samping Raka, dia tidak bisa mempercayainya. Rahman berani mengancam Raka, sulit dipercaya. Raka bahkan merasa takut dengan ancaman Rahman. Siapa yang bisa memecat Raka di perusahaan ini? Selain bos besar yang berada di belakang layar, siapa yang punya kualifikasi seperti ini? Tetapi Raka merasa takut, jangan-jangan. Oh Tuhanku, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Rahman adalah bos besar perusahaan? Hanzo terus menggelengkan kepalanya dan tidak berani mempercayai pikiran yang ada di kepalanya. Jika Rahman benar-benar bos besar perusahaan, bukankah dia sudah tamat? Yang paling penting adalah Rahman adalah teman kuliah pacarnya, Marwah. Katanya dia bukan orang yang bagus, bagaimana mungkin dia menjadi bos perusahaan bintang 8? Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Setelah Rahman pergi dengan marah, Raka baru bereaksi, dia baru kali ini melihat Rahman begitu marah, ini berarti Hanzo sudah benar-benar keterlaluan. Prak.
Raka berbalik dan langsung menamparkan muka Hanzo. Tamparannya ini tiba-tiba membuat semua orang terkejut. Direktur Raka. Hanzo tidak marah meski sudah ditampar, hatinya hanya merasa takut. Raka menamparnya. Apakah ini berarti apa yang dia pikirkan tadi benar? Karena Rahman adalah bos besar perusahaan, dia bisa memutuskan keberadaan Raka, maka kata-kata Rahman membuat Raka takut. Dia berpikir Raka menamparnya karena marah. Dia sekarang mengerti mengapa Raka begitu arogan setelah kali terakhir dia menyinggung Rahman. Jelas-jelas dia bertaruh dengan Rahman berlutut untuk minta maaf. Pada akhirnya Raka membiarkan dia berlutut di gerbang perusahaan selama seharian. Raka menunjukkan ini kepada Rahman. Tapi dia malah berpikir bahwa Rahman hanya mengenal Raka saja. Raka yang tidak ingin Hanzo mempermalukan perusahaan, membiarkan perusahaan membawa reputasi yang tidak bagus maka menghukumnya. Mana dia tahu, Rahman tidak hanya mengenal Raka, tetapi dia juga bos besar perusahaan. Beberapa orang lainnya juga terkejut, tanpa diduga, Raka bahkan tidak bertanya apapun, tidak mengatakan apa-apa dan langsung menamparkan Hanzo. Ini terlalu arogan, sangat tidak masuk akal. Melihat Hanzo ditampar, mereka bahkan tidak berani melakukan apa lagi. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Rahman tadi? Apa lagi yang ingin kamu katakan? Setelah menamparkan Hanzo, amarah Raka menjadi lebih stabil. Direktur Raka, apakah Rahman benar-benar bos? Hanzo tahu bahwa dia sudah tidak punya kesempatan untuk tinggal di perusahaan lagi. Tetapi sebelum pergi, dia masih ingin bertanya, apakah Rahman benar-benar bos besar perusahaan? Kalau tidak, hatinya tidak akan tenang. Jika Rahman benar-benar bos besar perusahaan, maka dia sudah beberapa kali menyinggung Rahman. Rahman memecatnya juga hal yang masuk akal, dia juga bisa memahaminya. Salahnya sendiri karena dia tidak punya mata, dia bahkan berani menyinggung bos besar perusahaan. Jika kamu tidak ingin mati, aku sarankan setelah kamu meninggalkan perusahaan, jaga mulutmu baik-baik. Kamu harus percaya, jika ingin membuatmu mati, dia hanya perlu mengatakan satu kata saja atau satu panggilan telepon saja. Raka berkata dengan dingin. Hanzo gemetaran, dia percaya kata-kata Raka, tapi dia merasa sulit untuk mengerti. Bagaimana Rahman bisa menjadi bos besar perusahaan, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang. Tetapi kali ini, meskipun dia tidak percaya juga tidak bisa membantunya. Direktur Raka, maaf, aku sudah membuatmu kecewa. Hanzo memberi hormat kepada Direktur Raka, berbalik ke arah kantor, mengemas barangnya dan pergi. Meskipun dalam hatinya sangat tidak rela. Tapi dia tidak bisa menyalahkan siapapun, hanya salah dirinya sendiri yang tidak punya mata yang selalu menentang Rahman. Kamu, juga kamu, kalian dipecat oleh perusahaan, jangan tanya alasannya kepadaku, jika kalian bertanya, kalian bahkan tidak akan mendapatkan gaji bulan ini, jika kalian tidak percaya, coba tanya saja. Raka menunjuk beberapa rekan pria yang sebelumnya dipukul oleh Rahman dan berkata dengan dingin. Dia tahu kepribadian Rahman, jika bukan karena masalah karakter manusia, dia umumnya tidak akan dengan mudah memecat karyawan. Terakhir kali Hanzo juga membuatnya sangat marah, tapi pada akhirnya dia tetap memberi Hanzo kesempatan. Karena Rahman bahkan tidak memberi kesempatan kepada yang lainnya, dia percaya bahwa Rahman pasti telah menemukan bahwa karakter orang-orang ini bermasalah dan tidak cocok untuk tinggal di perusahaan. Beberapa orang itu gemetaran, tidak disangka bahwa Raka benar-benar mendengar kata-kata Rahman dan memecat mereka. Siapa sebenarnya orang itu? Mengapa meskipun hanya satu kalimat, bisa memutuskan nasib mereka? Reaksi orang-orang ini tidak secepat Hanzo. Sekarang mereka masih tidak tahu, mengapa satu kalimat Rahman bisa menentukan nasib mereka. Yang paling utama adalah mereka masih tidak tahu mengapa Raka memecat mereka. Mereka tidak tahu bahwa ketidakpedulian mereka terhadap perbuatan Marwah yang memukul putra Andini yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaannya. Bersambung.